Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bima. Selamat datang di modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khususnya adalah bahwa calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah paradigma inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif yaitu buat pertanyaan, ambil pembelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya kita akan memasuki visi guru penggerak. Visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berkualitas, mandiri, dan inovatif. Berkualitas di sini adalah siswa memiliki ilmu pendidikan yang baik dan bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Siswa memiliki karakter yang terpuji. Siswa mampu mengarahkan masa depannya sendiri. Siswa memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Mandiri. Di sini siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri. Siswa memiliki kesadaran untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik itu kebutuhan ilmu maupun kebutuhan ketakwaan. Selanjutnya, siswa mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, siswa tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Inovatif. Dalam hal ini, siswa diharapkan terlatih untuk berpikir kreatif sehingga mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Prakarsa perubahan diri. Tantangan, pernyataan masalahnya adalah masih ada murid yang rendah minat dalam belajar, sementara untuk pernyataan tantangannya adalah menuntun murid untuk berpartisipasi aktif meningkatkan kemauan belajar. Asetnya adalah murid. Aksi yang dilakukan adalah melakukan pembiasaan nilai-nilai utama, memberikan keteladanan antar warga sekolah, mengembangkan kegiatan literasi serta memberikan motivasi-motivasi yang bisa menumbuhkan rasa akan kemauan belajarnya. Dan untuk pembelajarannya adalah murid memahami pentingnya meningkatkan minat belajar dalam dirinya. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Buat pertanyaan utama atau divine. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa siswa mengalami kekurangan minat dalam belajar. Tindakan yang diambil adalah 1. Melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai minat belajar. 2. Berkonsultasi dengan kepala sekolah dan guru senior. 3. Mempelajari tentang model-model pembelajaran yang tepat untuk menerapkan demi menarik minat belajar murid. Dan yang keempat, mempelajari pemetaan skill dan minat belajar murid. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Siapa yang sudah berhasil meningkatkan minat belajar murid? 2. Bagaimanakah cara guru tersebut meningkatkan minat belajar pada murid? 3. Hal apa saja yang dilakukannya demi meningkatkan minat belajar murid. Dan yang keempat, situasi dan keterampilan apa yang harus dimiliki agar bisa meningkatkan minat belajar murid. Tindakan yang dilakukan adalah 1. Mencari tahu siapakah guru yang sudah berhasil meningkatkan minat belajar murid. 2. Cari tahu atau menanyakan cara guru tersebut untuk meningkatkan minat belajar murid. 3. Menanyakan tentang hal apa saja yang dilakukan sehingga bisa meningkatkan minat belajar pada murid. 4. Mencari tahu situasi apa yang dihadapi sebelum dan setelah meningkatkan minat belajar murid. Dan yang kelima, menanyakan kemampuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki sehingga mampu meningkatkan minat belajar murid. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul. 1. Setelah berhasil meningkatkan minat belajar pada murid, kebiasaan baru apakah yang akan dilakukan? 2. Bagaimana perasaan saya setelah berhasil meningkatkan minat belajar murid? Dan yang ketiga, sumber daya apa yang akan tersedia untuk mempertahankan kemauan untuk meningkatkan minat belajar siswa.
Tindakan yang diambil adalah: 1. Mempertahankan sikap agar konsisten dengan niat untuk merubah dan meningkatkan minat belajar siswa. 2. Terus mengasah kemampuan dan keterampilan agar lebih baik lagi. 3. Meningkatkan potensi diri dengan menciptakan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar pada siswa. 4. Lebih dekat dan akrab dengan peserta didik dengan tidak menciptakan jarak antara guru dan murid. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu bisa menuntun murid tanpa harus menuntut. 6. Menjadi pendidik yang selalu berpihak pada murid. Dan yang ketujuh, selalu memperlihatkan rasa senang ketika berinteraksi dengan murid tanpa harus dibuat-buat. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul di sini adalah: langkah pertama apa yang bisa dilakukan? Lalu, berapa lama target waktu yang akan dibutuhkan untuk meningkatkan minat belajar siswa? Kemudian, bagaimana cara mengukur kemajuan peningkatan minat belajar pada murid? Dan tindakan apa yang bisa mendukung upaya untuk mencapai tujuan meningkatkan minat belajar murid? Tindakan yang dapat diambil adalah melakukan refleksi diri, temukan potensi diri, perbaiki cara berkomunikasi dengan murid menjadi lebih baik, tanamkan dan miliki growth mindset, bertindak sebagai panutan, terus memotivasi murid untuk belajar, menunjukkan empati terhadap setiap murid, dan waktu yang dibutuhkan lebih kurang 3 bulan. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul adalah: siapa saja orang yang terlibat dalam mendukung peningkatan minat belajar murid? Kapan rencana peningkatan minat belajar murid ini dimulai? Lalu siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Terus, bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan minat belajar murid? Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan peningkatan minat belajar murid, dan bagaimana cara menjaga budaya positif ini agar berjalan secara kontinu. Tindakan yang diambil tentu saja adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melaksanakan strategi peningkatan minat belajar siswa. Lalu melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian menyiapkan wadah atau tempat untuk mengekspresikan diri murid atas minat belajarnya di sekolah. Misalnya program literasi yang rutin dilakukan di sekolah. Contoh, sejam Simi Seraka atau 1 jam literasi numerasi Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian mengadakan lomba-lomba literasi, mengadakan forum diskusi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengajak siswa untuk saling support agar sama-sama bisa meningkatkan minat belajarnya. Demikian modul saya, demonstrasi kontekstual. Terima kasih untuk perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.